Shalom Bu Eli, shalom saudara-saudara semua. Perkenalkan, saya Nisa dari Solo. Anak saya 3. Sebelumnya keluarga saya itu keluarga yang baik-baik saja. Bahkan mungkin suami saya mencintai saya dan anak-anak saya. Bahkan banyak orang iri ya, kok keluarganya begini. Tapi ternyata di sisi lain suami saya kan kerjanya di luar kota, Jakarta Medan, sedangkan saya tinggal di Solo. Nah, mungkin disitulah awal semuanya. Suami saya berselingkuh dengan teman bisnisnya, dan waktu itu saya hancur sebagai istri. Saya sangat setia, tetapi ketika itu kok suami saya tega sama saya seperti itu. Waktu itu saya hancur luar biasa. Bahkan saya harus mendengar suami saya bilang, saya mencintai wanita ini, saya tidak mencintai kamu. Pastinya rasanya luar biasa sakit. Tapi waktu itu saya tidak berdiam diri. Saya mencari teman-teman saya yang seiman dengan saya, lalu saya ke gereja, saya berdoa di sana. Terus teman saya bilang gini, coba dengarkan khotbahnya Bu Eli. Itu dulu sama seperti itu. Waktu itu saya mendengarkan di YouTube dan ternyata oh iya ya. Terus saya cari di IG, ternyata saya DM Bu Eli dan saya beranikan diri. Waktu itu saya dapat nomornya Bu Eli dan di situ Bu Eli menguatkan saya melalui firman-firman Tuhan. Awalnya suami saya kembali waktu itu. Beberapa bulan, nggak nyampe 6 bulan dia kembali. Tapi setelah itu dia balik lagi dan lebih parah dari itu. Bahkan dia tidak menafkahi saya dan anak-anak saya sama sekali sampai detik ini. Dan sekarang saya dengar terakhirnya memang dia sudah meninggalkan Tuhan juga. Tapi saya sudah mengampuni dia karena buat saya kemenangan dari Tuhan bukanlah ketika kita harus mendapatkan suami kembali, tidak. Tapi ketika kita bisa mengampuni, mengasihi, bahkan memberkati orang yang menyakiti kita, yaitu suami kita, itu adalah kemenangan. Dan kita menerima keadaan kita walaupun dia tidak kembali, itu adalah kemenangan. Karena ya kita bisa mengampuni, itu adalah kemenangan buat saya. Dan belum lama anak saya tidak bisa bersekolah karena bayaran sekolah yang terlalu menumpuk banyak, dan anak saya sekolah di SD swasta yang bayarannya lumayan. Karena saya single parent, saya harus mencarian buat anak saya juga harus merawat anak-anak saya harus menjadi sosok figur seorang ayah juga seorang ibu. Terus terang, saya tidak bisa menyalahkan seperti dulu. Di sisi lain anak saya tidak boleh masuk sekolah, di sisi lain juga saya harus membayar daftar ulang 2 anak, dan sekolah bayaran yang semakin membengkak ya. Di situ saya cari pinjaman, tapi kok nggak dapet. Itu rencana saya sendiri. Usahanya kok biasanya lumayan, kok ini sepi sekali. Usaha sepi, mau cari pinjaman takut, giliran cari pinjaman pun juga nggak dapet. Kok gini banget ya Tuhan, kok seperti buntu seperti itu waktu itu. Tapi saya ingat janji Tuhan ya dan amin. Ketika saya melekat pada Tuhan, pasti Tuhan jamah saya, jawab semuanya. Nah ketika itu ada salah satu saya melihat di dalam sebuah konten, bunyinya seperti ini. Anakku, rencanaku menghancurkan rencanamu. Karena aku sangat mencintaimu. Aku menghancurkan rencanamu agar rencanamu tidak menghancurkan hidupmu. Di situ seperti menjadi rema dalam hati saya. Seperti Roh Kudus bilang, sabar gitu. Di saat itu benar-benar tertekan. Itu baru beberapa hari kemarin ya, 2 minggu anak saya tidak sekolah. Saya pusing melihat anak saya tidak sekolah, mau melunaskan juga segitu banyaknya. Usaha saja sedang sepi, kalaupun saya berhutang, saya akan menanggung hutang itu. Tapi saya tetap teguh pegang firman Tuhan dan saya terus datang pada Tuhan. Tuhan saya percaya, Tuhan pasti sanggup, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Saya pegang firman Tuhan yang berbunyi, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu saya benar-benar pegang, saudara. Sewaktu itu hari Kamis malam Jumat, ada salah satu guru dari sekolah anak saya datang. Di situ dia memberi solusi. Itu buat saya udah luar biasa Tuhan bekerja, karena ada solusi. Dan paginya ketika saya membuka mata,
guru itu WA lagi, "Bu, ada salah satu jemaat yang mau mengcover bayaran anak daftar ulang ini, jadi ibu tinggal bayar satu anak." Luar biasa Tuhan. Saya sangat di sisi lain kok Tuhan tuh dahsyat banget gitu. Saya sangat terharu di situ, saya menangis luar biasa. Beberapa jam setelah itu ada WA lagi dari guru itu, "Bu, ada untuk kelas untuk si Noel, anak saya yang pertama namanya Immanuela, sudah kelas 6 SD. Untuk si Noel naik kelas 6, untuk 1 tahun ke depan bayaran sudah ditanggung, akan dibiayai oleh jemaat KR, salah satu gereja di tempat saya." Saya benar-benar menangis, saya tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang luar biasa dahsyat. Dan ketika saya benar-benar mencintai Tuhan, ketika saya berpegang teguh pada Dia, saya melekat pada Dia. Rencananya luar biasa, yang rencananya tadinya saya mau berhutang, nggak dapat, mau hutang juga nggak berani, usaha sepi, semua seperti jalan buntu, semua pintu tertutup untuk saya. Tapi Tuhan bilang, "Sabar, waktumu bukanlah waktuku, waktuku adalah yang terbaik." Di situ saya menangis. Ternyata ini rencana Tuhan. Ketika saya menuruti rencana saya, pastinya ketika saya berhutang, saya akan meninggalkan hutang yang harus saya tanggung. Tapi ketika saya manut sama Tuhan, saya mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan kasih sayang luar biasa. Yaitu daftar ulang anak saya sudah dibayarkan oleh jemaat Tuhan yang tidak mau disebutkan namanya. Yaitu saya percaya dia adalah kepanjangan tangan Tuhan, melalui dia Tuhan menjamah hatinya. Bahkan saudara, saya mendapatkan bonus yang luar biasa sama Tuhan, dari Tuhan Yesus untuk saya dan anak-anak saya. Ada jemaat KR yang mau membayar setiap bulannya untuk anak saya. Itu bonus dari Tuhan. Mujizatnya adalah ketika anak saya dibayarkan daftar ulangnya, dan bonusnya apa? Setiap bulan selama 1 tahun, anak saya sudah dibayarkan oleh jemaat tersebut. Saya hanya tinggal memikirkan 1 anak. Itu buat saya mujizat, saudara. Di saat benar-benar saya harus membiayai 2 anak saya, dan 3, satunya masih kecil mau masuk TK ini, tapi Tuhan menjamah salah satu hambanya untuk membayarkan semua. Itu sangat-sangat meringankan buat saya, sangat-sangat bermanfaat buat hidup saya, buat anak-anak saya sekolah, karena itu sangat-sangat membantu saya. Luar biasa Tuhan kita, saudara. Rencananya jauh melebihi rencana kita. Ketika kita manut, yang harusnya saya menderita karena rencana saya sendiri, yaitu dengan berhutang, karena pastinya saya akan menanggung beban hutang itu entah sampai kapan. Tapi ketika saya manut sama Tuhan, Tuhan kasih cuma-cuma. Entah melalui siapa dia bekerja, Tuhan kasih cuma-cuma. Bahkan saya dikasih bonus, yaitu sekolah 1 tahun anak saya free, karena sudah ditanggung oleh salah satu hambanya. Itu kesaksian saya, saudara, sampai detik ini. Bukan hanya berkat Tuhan yang saya rasakan, tapi kehadiran Tuhan nyata dalam hidup saya sampai detik ini. Maka dari itu saya bersyukur saya menjadi anak-anaknya Tuhan. Saya percaya pada Dia, karena saya sudah merasakan kehadiran Dia nyata dalam hidup saya, bukan hanya berkatnya. Saya yakin, bahkan saya lebih dari percaya, Tuhan saya lebih dari sanggup untuk memelihara saya dan anak-anak saya, karena Dia Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Bahkan hal yang tidak mungkin dipandang oleh dunia itu mustahil Tuhan sediakan buat saya. Saya percaya ketika saya terus melekat pada Tuhan, saya mengandalkan Dia, saya tidak mau belok ke kiri dan ke kanan. Saya mau menjaga kekudusan untuk Dia. Tuhan yang akan bekerja. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong saya. Mungkin juga buat saudara-saudara. Dan buat saya, kemenangan dari Tuhan bukanlah kita harus mendapatkan suami kita kembali. Tapi kemenangan sejati adalah kita mampu mengampuni. Kita mampu hidup dalam Tuhan. Meskipun sakitnya luar biasa, itu sudah kemenangan.
buat saya tersendiri. Tuhan luar biasa menyelamatkan hidup saya dan menjamin hidup saya pastinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.